Setiap orang memiliki tempat yang mereka sebut rumah, tempat di mana identitas dibentuk dan dihargai. Namun, apa jadinya ketika rumah itu harus berpindah dan identitas yang kita bawa justru menjadi alasan untuk disingkirkan? Perkenalkan, nama saya Higa Giza Abdilhaq, umur saya 19 tahun. Saya lahir besar di Bali, Denpasar tempatnya, pada tahun 2007. Saya mulai ke Jember ini pada tahun 2020 waktu saya kelas 1. Tapi saya mulai tinggal di sini di tahun 2021 dan sekarang saya menempuh S1 di Unmu Jember. Kehidupan saya di Bali waktu SMP itu sangat baik ya. Di sana saya dapat perilaku yang ramah, yang baik, dan perbedaan itu cukup dihargai di sana. Tentunya saya sekarang kan Islam kan. Di sana saya bertemu dengan agama-agama yang lain, Hindu, Kristen, Tionghoa, Buddha. Dan momen yang paling saya ingat di sana itu ada pada waktu saat kita berdoa. Kita saling bergantian untuk berdoa satu sama lain. Tidak ada cemooh dari orang lain. Kita menghargai satu sama lain. Itu sih yang paling saya ingat. Ruang inklusif adalah benteng utama pencegah radikalisme. Namun, ujian nyata kebinekaan muncul saat perpindahan budaya terjadi. Minimnya literasi dan pemahaman seorang pendatang seringkali menjadi sasaran prasangka dan intoleransi tingkat dasar. Jadi titik awalnya saya SMA itu ke Jawa itu waktu masa pandemi COVID-19. Positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan Kasus aktif COVID-19. Virus corona 19 menjadi momok dunia. Di masa itu ekonomi keluarga saya terguncang dan memutuskan untuk akhirnya balik kampung ke Jawa ini. Yang pertama kali saya merasakan di sini cukup shock ya, karena perbedaan budaya bahasanya juga cukup signifikan untuk saya. Karena di Bali waktu itu saya menggunakan bahasa itu bahasa Indonesia full. Kalau di Jawa waktu saya tempati itu mereka menggunakan bahasa daerah full. Jadi terkait bahasa ini saya mungkin cukup terhalang, dan untuk budaya nggak beda jauh sih ya. Kalau di Bali mungkin kita bisa mengenal apa itu ngaben, dan acara pasti besar-besaran. Kalau di sini kan kita bisa mengenal kenduren kayak gitu. Jauh yang saya tahu tuh. Perbedaan bahasa seharusnya menjadi ruang untuk saling belajar. Namun, ketidakmampuan beradaptasi seringkali justru dijadikan senjata. Ketika identitas dan latar belakang seseorang dijadikan bahan olokan, terjadilah apa yang disebut eksklusi sosial. Ini bukan sekedar candaan remaja, melainkan bentuk intoleransi nyata yang perlahan merenggut hak seseorang untuk merasa aman. Pada awal SMA saya waktu itu mungkin awalnya saya kurang komunikatif kali ya, karena bahasa yang saya gunakan kan Indonesia full kan, daripada teman-teman saya menggunakan bahasa daerah full. Jadi mungkin teman-teman saya malu untuk berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia dengan saya, karena yang lainnya menggunakan bahasa daerah gitu kan. Pada suatu ketika saya di kelas sendirian, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba teman-teman saya tuh mencemooh saya dan membuat saya tuh sedikit sakit hati waktu itu. Nah, cemooh itu tadi. Jadi waktu itu kan saya lagi nunggu guru bersama teman-teman yang lainnya. Tiba-tiba salah satu dari teman-teman saya dengan gerombolannya, mereka datang dan mengarah ke saya, langsung mencemooh itu tadi. Bali pulang aplomo.
seharusnya kan tidak usah bawa Bali gitu kan ya, karena saya mungkin dari Bali kali ya, mungkin itu buat saya cukup sakit hati karena ucapan itu. Luka dari perundungan tidak hanya membekas, tapi merampas hak seseorang untuk merasa diterima. Dalam kajian deradikalisasi, pengujian ini menciptakan keterasingan sosial yang sangat berbahaya. Ketika seseorang terus-menerus ditolak oleh lingkungannya, ia didorong ke titik kritis, mencari pelarian dengan memendam kebencian atau menarik diri sepenuhnya. Mungkin dampaknya cukup signifikan ya untuk saya. Waktu itu mungkin saya cukup terpuruk dalam kondisi yang seperti itu, apalagi teman-teman saya yang jauh daripada saya kan. Terus saya membuka diri, saya ikut organisasi yaitu OSIS, dan setelah itu teman-teman saya mungkin cukup terbuka ya untuk menghargai saya. Di sana mungkin saya sudah dapat oposisi antara penghubung antara OSIS dan teman-teman saya. Begitu. Mungkin di UMU Jember ini sangat berbeda ya. Dari awal masuk kuliah kita benar-benar semua memiliki perbedaan yang sama. Nggak kayak waktu SMA. SMA kan mungkin lebih ke arah teman-teman ruang lingkup aja ya, rumah gitu kan. Kalau di SMA, di kuliah ini benar-benar universal. Kita dari berbagai daerah, berbagai suku bangsa. Di sini mungkin cukup lebih baik ya, karena teman-teman saya sangat ramah dan baik pada saya walaupun saya berbeda suku daripada mereka. Toleransi bukanlah sekedar teori, melainkan aksi nyata untuk memanusiakan manusia. Kisah ini menjadi bukti bahwa ruang inklusif mampu memulihkan luka akibat prasangka. Namun, untuk memutus akar intoleransi sepenuhnya, ada sebuah pesan yang harus didengar oleh mereka yang masih meninggikan ego kedaerahan. Jadi untuk pada teman-teman sekalian, jangan pernah ngerasa kalau kalian itu punya kuasa di daerah kalian sendiri, apalagi terhadap orang-orang rantau gitu. Satu kata kalimat kalian ke orang tersebut sangat berarti bagi mereka. Dan saya punya kata-kata motivasi buat teman-teman sekalian. Kalau punya teman yang berbeda budaya, itu dirangkul, bukan dipukul. Dirangkul, bukan dipukul. Sebuah pesan sederhana, namun menjadi pengingat yang kuat. Kisah ini menyadarkan kita bahwa empati dan literasi digital adalah tingkat pencegahan paling dasar untuk menekan bibit radikalisme. Mari bersama-sama ciptakan narasi tandingan yang positif. Mulai hari ini, saring ucapan kita dan jadikan ruang ini aman bagi siapa saja.